Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bapak Ibu, pejuang PPG Daljab? Semoga semuanya tetap diberikan kekuatan dan kesehatan supaya kita dapat melalui rangkaian kegiatan PPG ini dengan lancar dan sukses. Baik, kali ini kita akan membahas tentang prediksi soal uji pengetahuan PPG Daljab tahun 2023 materi PJOK dengan pembahasan dan kunci jawaban. Baik, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai, baiklah kita mulai. Games Based Learning, GBL, untuk tujuan pembelajaran memiliki siklus konten di dalamnya. Salah satu konten yaitu penilaian atau judgment, umpan balik, perilaku yang diharapkan muncul pada peserta didik terlibat dalam permainan tersebut, serta adanya sesi diskusi. Konten yang dimaksud merupakan siklus A. Assessment, B. Output, C. Evaluation, D. Input, E. Proses. Dalam konteks game-based learning, GBL, untuk tujuan pembelajaran, siklus konten yang disebutkan yaitu penilaian atau judgment, umpan balik, perilaku yang diharapkan muncul pada peserta didik yang terlibat dalam permainan, serta adanya sesi diskusi, merujuk pada proses penilaian atau evaluasi. Penilaian atau judgment terjadi ketika peserta didik dinilai berdasarkan kinerja mereka dalam permainan. Umpan balik diberikan kepada peserta didik untuk memberikan informasi tentang kinerja mereka, memberikan penguatan positif, atau memberikan saran perbaikan. Perilaku yang diharapkan muncul adalah hasil dari evaluasi kinerja dan umpan balik yang diberikan. Sesi diskusi juga dapat terjadi setelah evaluasi untuk menggali pemahaman dan refleksi lebih lanjut. Oleh karena itu, konten yang dimaksud dalam pertanyaan ini berhubungan dengan siklus penilaian atau evaluasi dalam game-based learning. Jawaban yang tepat adalah A. Assessment. Nomor 2, pengembangan keprofesialan guru dengan cara berhasil melaksanakan penemuan baru, menyampaikan hasil pengembangan atau hasil modifikasi sebagai bentuk kontribusi guru terhadap peningkatan kualitas pendidikan merupakan A. Karya inovatif, B. Strategi pengembangan, C. Diklat fungsional, D. Pengembangan diri, E. Publikasi ilmiah. Pengembangan keprofesialan guru dengan cara berhasil melaksanakan penemuan baru, menyampaikan hasil pengembangan, atau hasil modifikasi sebagai bentuk kontribusi guru terhadap peningkatan kualitas pendidikan merupakan bentuk karya inovatif. Karya inovatif mengacu pada upaya guru untuk menciptakan atau mengembangkan sesuatu yang baru atau memodifikasi sesuatu yang sudah ada dengan tujuan meningkatkan praktek pembelajaran atau hasil belajar peserta didik. Hal ini dapat berupa penggunaan metode pengajaran baru, pengembangan materi pembelajaran yang kreatif, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, atau pendekatan pembelajaran yang inovatif lainnya. Mulai karya inovatif, guru dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Dengan menciptakan atau mengembangkan sesuatu yang baru, guru dapat memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih menarik, relevan, dan efektif bagi peserta didik. Selain itu, dengan menyampaikan hasil pengembangan kepada rekan guru, mereka juga berbagi pengetahuan dan praktek terbaik dalam rangka memperkaya dan memajukan bidang pendidikan. Jawaban yang tepat adalah karya inovatif. Nomor 3, pendidikan terbuka open education merupakan proses pendidikan yang memberikan kesempatan kepada murid untuk bergerak secara bebas di sekitar kelas dan memilih aktivitas belajar mereka sendiri. Sedangkan guru hanya berperan sebagai fasilitator dan pembimbing. Konsep tersebut merupakan penerapan teori belajar A. Rekonstruktivistik, B. Kognitif, C. Humanistik, D. Behavioristik, E. Konstruktivistik.
Dalam pendekatan konstruktivistik, guru berperan sebagai fasilitator dan membimbing yang mendukung proses konstruksi pengetahuan murid. Mereka membantu murid dalam merencanakan dan mengelola pembelajaran mereka, memberikan sumber daya dan dukungan yang diperlukan, serta mendorong refleksi dan pemahaman yang mendalam melalui analog interaksi, melalui dialog dan interaksi. Pendekatan konstruktivistik menekankan bahwa belajar merupakan proses aktif dan pribadi, di mana individu membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman dan refleksi. Oleh karena itu, pendidikan terbuka yang memberikan kebebasan dan otonomi kepada murid, ya, memberikan kebebasan dan otonomi kepada murid untuk mengatur aktivitas belajar mereka sendiri sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip konstruktivistik. Jawaban yang tepat adalah E, konstruktivistik. Nomor 4, pemanduan dan pembinaan bakat anak dilakukan sebagai upaya untuk membentuk atlet yang memiliki prestasi prima. Proses tahapan latihan yang dilakukan kurang lebih 2-3 tahun yang bertujuan untuk merealisasikan profil atlet seperti yang diharapkan sesuai cabang olahraga masing-masing. Tahap ini disebut dengan A. Tahapan pemantapan, B. Tahapan spesialisasi, C. Golden Eggs, D. Latihan pembentukan, E. Latihan persiapan. Proses tahapan latihan yang dilaksanakan selama kurang lebih 2-3 tahun untuk merealisasikan profil atlet sesuai dengan cabang olahraga masing-masing disebut sebagai tahapan latihan pembentukan. Tahapan latihan pembentukan merupakan tahap awal dalam pengembangan atlet, di mana fokus utamanya adalah membangun dasar-dasar fisik, teknik, dan taktik olahraga. Pada tahap ini, atlet diberikan latihan dan pembinaan yang komprehensif untuk memperkuat kekuatan fisik, mengembangkan keterampilan teknis, dan memahami strategi taktik yang diperlukan dalam cabang olahraga yang dipilih. Tahapan ini juga penting untuk membentuk pola latihan, kebiasaan, dan disiplin yang diperlukan untuk mencapai prestasi prima di masa depan. Atlet akan diperkenalkan dengan berbagai aspek olahraga termasuk peraturan, kompetisi, serta aspek psikologis dan mental yang diperlukan dalam persiapan menuju prestasi. Jawaban yang tepat adalah D. Latihan pembentukan. Nomor 5, model pembelajaran merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Model pembelajaran dengan cara siswa belajar dalam kelompok kecil terdiri 4-6 orang secara heterogen, bekerja sama, saling ketergantungan positif, serta bertanggung jawab secara mandiri adalah A. Kooperatif tipe tim games turnamen, TGT, B. Kooperatif tipe jigsaw, C. Problem based learning, D. Query learning, E. Problem based learning. Model pembelajaran yang menggambarkan siswa belajar dalam kelompok kecil terdiri dari 4-6 orang secara heterogen, bekerja sama dengan saling ketergantungan positif serta bertanggung jawab secara mandiri adalah model kooperatif tipe jigsaw. Dalam model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw, setiap anggota kelompok memiliki tanggung jawab untuk mempelajari bagian tertentu dari materi atau topik yang sedang dipelajari. Setelah itu, mereka akan mengumpulkan informasi dan kemudian mengajar bagian yang telah dipelajari kepada anggota kelompok lainnya. Dengan cara ini, setiap anggota kelompok menjadi spesialis dalam berbagai materi tertentu dan mereka akan saling bergantung satu sama lain untuk memahami keseluruhan materi. Melalui kerjasama dalam kelompok yang heterogen, siswa akan belajar bekerja sama, menghargai perbedaan, dan mengandalkan satu sama lain. Model kooperatif tipe jigsaw juga mendorong siswa untuk mengambil tanggung jawab secara mandiri dalam belajar mereka, dan membangun keterampilan komunikasi, presentasi, dan pemahaman yang mendalam terhadap materi. Jawaban yang tepat adalah B, kooperatif tipe jigsaw. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya doakan UP BPG Bapak Ibu sukses. Ya, yang belum masuk, ya, yang masih akan melaksanakan pretest juga semoga diberikan kelancaran dan lulus pretest. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.